Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait tentang Pancasila sebagai nilai. Nah, hari ini kita lanjut mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk pada materi kedua tentang identitas nasional. Nah, bicara identitas nasional, maka tentu kita harus memahami dulu apa sih hakikat bangsa dan negara. Nah, sebelum kita masuk hakikat bangsa dan negara, maka kita perlu memahami tentang pengertian bangsa. Nah, pengertian bangsa secara sosiologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dalam kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Nah, kemudian secara politis adalah suatu masyarakat dalam sebuah daerah yang tunduk dalam kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Nah, artinya sebenarnya dalam konteks seperti ini bahwa bangsa itu terdiri dari beberapa kelompok masyarakat. Jadi bangsa itu tidak bisa terdiri hanya satu dua orang saja, tetapi terdiri atas beberapa masyarakat yang ada. Nah, kemudian pengertian negara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan terkait tentang negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian, menurut pakar atau ahli, yang pertama George Jelling, yang memberikan pengertian negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Kemudian, Cronenberg memberikan pengertian negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih negara itu bisa terbentuk? Maka harus memenuhi unsur dari negara itu. Yang pertama, dia harus memiliki rakyat. Artinya, orang yang bertempat tinggal di tempat itu. Kemudian yang kedua, wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Artinya, ada penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan yang terakhir adalah pengakuan negara lain. Nah, di sini artinya bahwa ada negara yang mengakui keberadaan negara tersebut. Nah, kemudian pada proses pembentukan bangsa atau negara ada dua bentuk atau dua model. Yang pertama adalah model ortodoks. Adanya suatu bangsa yang dulu kemudian lahir sebagai negara. Contohnya bangsa Yahudi membentuk negara Israel. Kemudian model mutakhir, yaitu adanya suatu negara dahulu kemudian bangsa itu sendiri. Nah, contohnya adalah Amerika. Nah, bagaimana sih tujuan negara Indonesia terkait tentang memberikan kepastian atau memberikan kehendak bagi warga negaranya? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya dalam proses ini bagaimana bangsa atau negara kita adalah aman dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, di sini berarti bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya, baik secara bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lainnya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti dalam tataran ini bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Artinya baik itu tingkat SD, SMP, SMA memiliki derajat yang sama. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, artinya dalam segala proses perkembangan di dunia maupun beberapa kasus di beberapa negara terkait tentang keamanan dan ketertiban, maka bangsa Indonesia harus terlibat dalam proses tersebut. Nah, kemudian fungsi negara di Indonesia pada prinsipnya menggunakan prinsip yang digunakan oleh Montesquieu atau dalam teori ajarannya adalah trias politika, bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi negara legislatif, yaitu membuat suatu perundang-undangan. Nah, disinilah kewenangan DPR MPR maupun di bawahnya DPRD dalam menyusun suatu perundang-undangan. Kemudian fungsi eksekutif yang artinya melaksanakan undang-undang,
Nah, disinilah ada namanya badan eksekutif atau pemerintah, baik itu mulai dari presiden sampai kepala daerah di tingkat paling bawah, seperti kepala desa. Kemudian yang ketiga, fungsi yudikatif, mengawasi dan mengadili pelanggaran peraturan undang-undangan. Nah, disinilah dibentuklah lembaga yang namanya lembaga yudikatif yang biasa dikenal dengan istilah lembaga peradilan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana proses terjadinya negara teoritis. Nah, menurut teori hukum alam, bahwa lahir pada masa Aristoteles dan pada saat Aristoteles tersebut, bahwa negara lahir secara ilmiah bersumber dari manusia, berkumpul, dan berhubungan untuk mencapai kebutuhannya. Nah, itu tentang teori negara dari perspektif hukum alam. Nah, bagaimana dengan teori ketuhanan menurut Thomas Aquinas dan Agustinus? Dia menjelaskan bahwa negara itu lahir daripada masa Kristen dan Islam, sehingga dia menyimpulkan bahwa negara lahir itu karena adanya kehendak Tuhan dan terjadi karena kehendaknya lah sehingga negara itu terbentuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah negara yang lahir dari teori perjanjian. Ini menurut John Locke dan Montesquieu yang menjelaskan bahwa adanya perjanjian antara masyarakat untuk membentuk sebuah negara. Nah, kemudian ada juga proses terjadinya negara modern. Nah, yang pertama adalah penaklukan. Artinya ada sebuah negara yang menaklukkan negara lain. Contoh, Liberia, sebuah pulau kosong yang dijadikan negara budak yang merdeka bagi orang Amerika. Nah, yang kedua adalah peleburan. Penggabungan dua negara atau lebih menjadi satu. Contoh yaitu bisa kita lihat adalah Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi negara Jerman. Kemudian pemecahan. Negara lama menjadi hilang. Contoh Yugoslavia yang ini terpecah menjadi Serbia, Bosnia, dan Montenegro. Kemudian pemisahan diri. Negara lama tetap ada. Contoh India menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan terakhir adalah negara perjuangan, yaitu melalui proses perjuangan merebut kemerdekaan dari negara lain. Contoh Indonesia. Terakhir adalah penyerahan atau pemberian. Contoh Kongo dimerdekakan oleh Prancis. Sama halnya ketika kita melihat Timor Leste, itu sebenarnya penyerahan ya, pemberian dari hasil referendum, dinyatakan bahwa Timor Leste itu menyatakan diri sendiri sehingga dia diserahkan kepada PBB untuk dibentuklah sebuah negara Timor Leste. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk identitas bangsa Indonesia? Nah, pada prinsipnya Indonesia itu dikenal dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Berangkat dari bahasa Melayu, kemudian karena bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia memiliki perbedaan mendasar, sehingga disepakatilah untuk dibentuk dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bendera negara adalah merah putih. Bendera ini berarti merah itu berani, putih itu tulang. Nah, ini yang pertama kali menjahit bendera ini adalah istri Soekarno. Pada saat itu Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih tersebut. Kemudian lagu kebangsaan itu adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian lambang negara adalah Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini simbol burung Garuda yang dijadikan sebagai simbol. Kemudian Pancasila ini adalah landasan atau dasar dari fondasi negara. Kemudian semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya berbicara tentang menghargai perbedaan. Ya, yang diberikan pengertian adalah walaupun berbeda-beda tetap satu. Kemudian dasar negara kita seperti yang saya jelaskan tadi adalah Pancasila. Panca dan Sila. Mungkin ini sudah kita jelaskan yang lalu. Nah, kemudian konstitusi kita berangkat dari yang paling tertinggi untuk saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian bentuk negara kita adalah negara kesatuan, artinya tidak terpisahkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan terakhir, untuk kebudayaan kita adalah bentuk berbicara tentang berangkat dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat kita. Dan terakhir adalah wawasan Nusantara, bagaimana kita mengenal dengan konteks negara kita sampai saat ini. Nah, mungkin untuk materi kita tentang identitas bangsa Indonesia
Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan buat komentar di kolom komentar di channel YouTube ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.